Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 2960-5961. Musa tersenyum tipis lalu menjelaskan, Tuan Chen, 36 lapisan surga ini bukan sekadar tumpukan yang tersusun ke atas begitu saja. Melainkan dibagi menjadi 3 wilayah besar: alam atas, alam tengah, dan alam bawah berdasarkan kelengkapan hukum langit dan bumi, tingkatan esensi energi spiritual, serta stabilitas dunianya. Alam bawah mencakup surga lapisan pertama hingga surga lapisan ke-12. Tempat kalian berada sekarang, surga ke-12, adalah puncak dari alam bawah. Hukum di sini relatif lengkap dan energi spiritualnya cukup melimpah. Namun dibandingkan dengan alam tengah, masih terdapat perbedaan mendasar. Di alam bawah ini, perjalanan antar lapisan masih bisa dilakukan menggunakan saluran ruang hampa. Alam tengah mencakup surga lapisan ke-13 hingga surga lapisan ke-24. Ruang di setiap lapisannya jauh lebih luas dan dalam dibandingkan alam bawah. Energi spiritualnya lebih murni dan aktif, serta hukum langit dan buminya jauh lebih ketat dan kuat. Berkultivasi di alam tengah akan memberikan kecepatan dan pemahaman yang jauh melampaui alam bawah, namun itu juga berarti persaingan yang lebih sengit, perebutan sumber daya yang lebih kejam, dan kekuatan rata-rata makhluk hidup di sana jauh lebih tinggi. Aku dan istriku saat ini tinggal sementara di sebuah tempat tersembunyi di surga ke-13. Sedangkan alam atas adalah surga lapisan ke-25 hingga yang tertinggi, lapisan ke-36. Tempat itu sudah menjadi ranah legenda yang tidak bisa dicapai kecuali oleh mereka yang memiliki peluang besar, keteguhan hati yang luar biasa, serta keberuntungan langit yang dahsyat. Kabarnya, hukum di alam atas hampir sempurna dan mengandung asal mula Dao Agung, sebuah tempat yang benar-benar mendekati akhir dari puncak keabadian. Detail pastinya bukan lagi kapasitas yang bisa kujelaskan. Penjelasan ini bagaikan membukakan pintu dunia baru bagi Dev. Meskipun ia tahu bahwa surga dibagi menjadi atas, tengah, dan bawah, namun belum pernah ada orang yang menjelaskan perbedaannya secara mendetail seperti ini. Senior Musa, karena hukum di alam atas dan bawah memiliki esensi yang berbeda, apakah sangat sulit untuk pergi dari surga ke-12 ke surga ke-13? Syarat apa yang diperlukan? Tanya Dev. Musa menjawab, penghalang antar lapisan, terutama penghalang yang melintasi alam, jauh lebih sulit ditembus dibandingkan sekadar berpindah lapisan di dalam alam yang sama. Dari surga ke-12 ke surga ke-13, meski kelihatannya hanya beda satu tingkat, sebenarnya itu adalah lompatan dari alam bawah ke alam tengah. Pertama, kekuatan murni yang cukup besar mungkin bisa merobek saluran ruang hampa di alam bawah, namun untuk menembus selaput hukum di antara dua alam hampir mustahil. Selaput itu akan secara otomatis menolak dan melenyapkan kekuatan atau bentuk kehidupan yang tidak sesuai dengan esensi hukum alam tengah. Kedua, diperlukan penjemputan atau mercusuar. Biasanya ada dua cara. Pertama, ada kekuatan atau ahli besar di alam tengah yang secara aktif membuka saluran kenaikan stabil yang diakui oleh hukum untuk menjemput seseorang. Ini biasanya ditujukan bagi talenta luar biasa atau murid dari warisan tertentu di alam bawah. Kedua, menemukan pusaka yang mengandung aura hukum atau koordinat alam tengah untuk dijadikan mercusuar. Dengan itu, di lokasi dan waktu tertentu, ditambah dengan ritual khusus dan energi yang besar, seseorang bisa membangun saluran sementara secara mandiri. Cara kedua ini sangat berbahaya. Tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan salurannya sangat tidak stabil. Terakhir, dan yang paling penting, Musa berujar dengan raut serius, kultivator itu sendiri harus mencapai tingkatan kehidupan dan keselarasan hukum tertentu. Sederhananya, di alam bawah ia harus sudah mencapai alam dewa atas dan memiliki pemahaman yang dalam terhadap Dao yang ia pelajari. Raga dan jiwanya harus sudah melalui tahap transformasi tertentu agar bisa beradaptasi dengan tekanan hukum alam tengah yang jauh lebih berat. Tidak semua ahli alam dewa atas bisa pergi ke surga ke-13. Pemahaman adalah poin terpenting. Jika tidak, meskipun beruntung bisa masuk, mereka akan hancur oleh hukum alam tengah yang lebih berat dan padat, atau mati dengan cepat karena tidak mampu menyerap energi spiritual yang jauh lebih murni di sana. Mendengar itu, Dev baru tersadar. Skema penjemputan itu terdengar mirip dengan tangga surga yang ia gunakan dulu. Jika bukan karena tangga surga, Dev tidak akan mungkin bisa sampai ke surga saat itu. Aku dan istriku bisa datang ke surga ke-12 kali ini karena kami merasakan auramu, lalu menggunakan pusaka langka yang kami dapatkan dulu untuk mengelabui dan beradaptasi sementara dengan hukum alam bawah. Namun efek pusaka ini terbatas.
Kami tidak bisa berlama-lama di sini, atau fondasi jalan kami bisa terkikis oleh hukum alam bawah secara terbalik, yang akan merugikan kultivasi kami. Musa melirik istrinya dengan tatapan penuh maaf dan kasih sayang. Karena urusan ini sudah disampaikan, kami harus segera pergi. Tuan Chen, jaga dirimu baik-baik. Meski hati Dev masih berat untuk berpisah dan memiliki banyak pertanyaan, ia tahu tidak sopan untuk menahan mereka. Ia memberikan hormat yang sangat dalam. Terima kasih banyak atas penjelasannya, senior. Bantuan Anda akan selalu aku ingat di dalam hati. Musa memapah Dev bangun dan tersenyum. Tuan Chen memiliki keberuntungan yang besar dan tekad yang kuat, masa depanmu tidak terbatas. Di surga ke-13 atau bahkan tempat yang lebih tinggi lagi, mungkin kita akan bertemu kembali suatu hari nanti. Jaga dirimu baik-baik, segeralah menyatukan kekuatanmu sepenuhnya. Kediaman kultivator aliran udara kuno itu mungkin akan menjadi awal dari kebangkitanmu yang dahsyat. Selesai bicara, pasangan Musa tidak berlama-lama lagi. Mereka mengangguk pelan kepada semua orang, dan sekujur tubuh mereka diselimuti cahaya abu-abu yang samar. Ruang di sekitar mereka berdesir seperti riak air, sosok mereka perlahan memudar hingga akhirnya menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Lembah itu hening sejenak, semua orang belum sepenuhnya tersadar dari banyaknya informasi yang baru saja mereka terima. Dev menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gejolak hatinya, lalu berbalik menatap Raja Iblis Awan Merah. Senior, mari kita bersiap untuk berangkat. Raja Iblis Awan Merah menjilat bibirnya, mata merahnya memancarkan semangat bertarung. Aku sudah tidak sabar, mari kita lihat harta karun apa yang disembunyikan oleh orang-orang tua penganut aliran udara itu di sarang mereka. Dev kemudian berkata kepada Jin Buhuan dan yang lainnya, Master Sekte Jin, para senior sekalian, aku akan pergi mencari peluang agar bisa segera memecahkan kebuntuan ini. Keamanan lembah ini kuserahkan sementara kepada kalian. Tetaplah waspada, bersembunyi dengan baik, dan waspadai pengintaian dari Aula Dao Iblis. Jin Buhuan mengangguk mantap. Rekan Taois Dev, pergilah dengan tenang. Kami akan menjaga tempat ini dengan baik dan fokus untuk memulihkan diri. Kau, berhati-hatilah. Li Baichuan menepuk bahu Dev. Nak, kembalilah hidup-hidup. Aku masih menunggumu untuk menyerang balik markas Aula Dao Iblis bersama-sama. Du Guao hanya mengucapkan dua kata dengan dingin, cepatlah kembali. Dev tidak banyak bicara lagi. Ia bertukar pandang dengan Raja Iblis Awan Merah, lalu keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya emas dan merah yang menembus formasi kabut lembah, melesat menuju ufuk barat menuju wilayah terlarang dekat sabuk badai kehampaan yang disebutkan oleh Musa. Dev dan Raja Iblis Awan Merah meninggalkan lembah persembunyian mereka. Mengikuti getaran halus dari token penunjuk jalan pemberian Musa, mereka memacu kecepatan menuju barat. Surga ke-12 begitu luas tak bertepi. Meskipun basis kultivasi keduanya luar biasa, mereka tetap membutuhkan waktu 7 hari penuh untuk mulai mendekati wilayah terlarang di ujung barat yang ditunjukkan pada peta. Semakin jauh mereka ke barat, energi spiritual di antara langit dan bumi terasa semakin tipis dan kacau. Langit yang semula cerah berubah menjadi kuning kusam dan suram. Retakan ruang berwarna hitam keabu-abuan tampak melintang di angkasa seperti bekas luka yang buruk rupa, memancarkan daya hisap dan aura kehancuran yang mengerikan. Badai mulai berembus kencang dan tidak beraturan. Itu bukan lagi sekadar aliran udara murni, melainkan bercampur dengan serpihan ruang kecil dan turbulensi energi aneh yang saat menerpa tubuh terasa seperti pisau tumpul yang mengikis tulang. Bahkan tubuh kuat Dev yang telah dibangun ulang serta Raga Iblis Awan Merah pun merasakan sensasi perih yang menusuk. Gila, tempat terkutuk ini tipis sekali energinya, mirip gurun pasir, dan anginnya pun membawa racun. Raja Iblis Awan Merah mengayunkan cakar iblisnya, menghalau bilah angin yang bercampur dengan hawa permusuhan merah gelap. Namun, mata merahnya justru berkilat penuh semangat. Tapi, biasanya di tempat gersang yang tidak disinggahi burung seperti ini, justru tersimpan barang yang benar-benar bagus. Wajah Dev tampak serius. Ia merasakan suhu token penunjuk jalan di tangannya perlahan meningkat. Simbol kuno di atasnya mulai memancarkan cahaya redup namun stabil, menunjukkan arah tepat ke area di depan mereka yang terlihat paling kacau, di mana badai menderu layaknya raungan hantu dan serigala. Seharusnya di depan itu, di pinggiran badai kehampaan, ucap Dev dengan suara berat. Ia bisa merasakan fluktuasi ruang yang mengerikan di depan sana, seolah-olah seluruh langit dan bumi sedang terkoyak dan diaduk di sana. Ikuti aku dengan rapat, waspadalah terhadap turbulensi ruang. Keduanya menahan aura mereka dan memacu pelindung energi hingga maksimal, bersiap terbang memasuki zona kacau tersebut. Ada yang tidak beres, Dev tiba-tiba berhenti. Ia berbisik kepada Raja Iblis Awan Merah, ada yang mengikuti kita. Diikuti. Awan Merah tertegun sejenak, kesadaran iblisnya segera menyebar secara diam-diam. Sesaat kemudian ia mendengus dingin, 3 ekor tikus kecil. 2 orang tingkat 9 alam dewa langit, 1 orang di puncak tingkat 9.
Persembunyian mereka cukup bagus. Jika bukan karena energi spiritual di gurun ini sangat tipis sehingga fluktuasi teknik pelarian mereka tidak bisa tertutup sepenuhnya, mungkin akan sulit menyadarinya. Di mata Raja Iblis Awan Merah, ahli di puncak tingkat 9 alam dewa langit hanyalah tikus kecil yang tidak perlu dipedulikan. Mengingat kekuatan Dev saat ini bahkan sanggup menghajar ahli tingkat 3 alam dewa atas, Awan Merah sama sekali tidak merasa takut. Hanya beberapa orang di alam dewa langit. Itu namanya mengantar nyawa. Dev melirik ke arah beberapa bukit batu yang hancur di kejauhan dan berkata datar, mereka mengikuti sejak kita meninggalkan lembah. Bisa mengejar sampai ke sini, mereka entah mata-mata aula Dao Iblis, atau mereka juga mengincar kediaman kuno kultivator aliran udara. Sambung Raja Iblis Awan Merah. Cerdas. Kilatan dingin muncul di mata Dev. Kalau begitu, biarkan saja mereka mengikuti sebentar. Begitu sampai di pinggiran sabuk badai kehampaan, lingkungan yang kacau di sana akan lebih cocok untuk membereskan mereka. Keduanya saling bertukar kode tanpa suara, berpura-pura tidak menyadari apapun dan melanjutkan perjalanan. Namun Dev secara diam-diam memperluas jangkauan deteksi tokennya. Benar saja, ia menangkap 3 aura yang sangat samar dan hampir menyatu dengan lingkungan gurun di belakang mereka, mengikuti dari jarak jauh dengan teknik pelacakan yang sangat cerdik. Ini bukan metode aula Dao Iblis, ujar Dev. Ilmu aula Dao Iblis biasanya membawa hawa reinkarnasi atau hawa iblis 9 alam. Orang-orang ini memiliki aura yang dingin dan samar, lebih mirip sekte yang ahli dalam penyusupan dan pembunuhan. Masa bodoh siapa mereka? Berani berebut harta denganku, akan kuremas sampai mati. Awan Merah menyeringai, menunjukkan taring putihnya yang tajam. Setelah menempuh jarak lebih jauh, pemandangan di depan berubah drastis. Langit kuning seolah robek oleh ribuan celah, dan retakan ruang abu-abu menjalar seperti sarang laba-laba. Deru badai yang mengamuk terdengar jelas meski jaraknya masih puluhan mil. Mereka kini telah memasuki pinggiran wilayah sabuk badai kehampaan. Kita tunggu mereka di sini saja. Dev memilih sebuah platform yang relatif stabil di punggung sebuah batu terbang raksasa untuk mendarat. Ia dan Awan Merah berpura-pura mengatur napas dan memulihkan tenaga. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah pembakaran dupa, 3 bayangan hitam muncul secara diam-diam dari 3 arah layaknya hantu, mengepung mereka dalam formasi segitiga. Para pendatang itu mengenakan jubah hitam ketat dengan topeng logam aneh yang menutupi wajah, hanya menyisakan sepasang mata yang dingin dan tak berperasaan. Pemimpin mereka bertubuh ramping dengan aura di puncak tingkat 9 alam dewa langit. Tangannya memainkan sepasang belati pendek melengkung berwarna hitam pekat, yang ujungnya berkilat kebiruan jelas telah diolesi racun yang sangat ganas. 2 orang di kiri dan kanannya masing-masing memegang belati panjang dan pendek yang aneh. Posisi berdiri mereka sangat padu, menunjukkan keahlian dalam teknik serangan gabungan. Sekte Yukuan, 3 bayangan pembunuh, ucap si pemimpin berjubah hitam dengan suara parau seperti gesekan logam. Kalian berdua, serahkan petunjuk tentang kediaman kultivator aliran udara kuno itu, maka aku akan membiarkan jasad kalian tetap utuh. Dev perlahan bangkit berdiri dengan wajah tenang. Sekte Yukuan, belum pernah dengar, bagaimana kalian tahu kami memegang petunjuknya? Kami berdua cuma sedang jalan-jalan saja dan tidak sengaja tersesat di sini. Omong kosong. Sebenarnya kami sudah lama tahu ada kediaman kuno kultivator aliran udara di daerah ini, tapi kesulitan menemukan lokasi tepatnya, sahut orang berbaju hitam di sebelah kiri dengan dingin. Sedangkan kalian berdua jauh-jauh menempuh ratusan ribu mil ke sini, mana mungkin cuma jalan-jalan. Jangan anggap kami bodoh. Nak, serahkan petunjuknya baik-baik, maka kami bertiga bisa membiarkan kalian pergi, ancam orang berbaju hitam di sebelah kanan kepada Dev. Oh alah, begitu rupanya, Dev manggut-manggut. Ternyata kalian sudah mengincar kami cukup lama. Tapi, cuma dengan modal kalian bertiga yang sampah ini, kalian ingin merebut makanan dari mulut harimau. Mulut harimau, si pemimpin berjubah hitam mencibir. 1 orang tingkat 5 alam dewa langit, 1 lagi tingkat 8, beraninya menyebut diri sendiri harimau. Membunuh kalian cuma butuh 1 hela napas. Mendengar itu, Dev tertawa. Wajahnya menunjukkan penghinaan yang sama. 1 orang di puncak tingkat 9, 2 orang tingkat 9 biasa. Cuma dengan kalian sampah bertiga, aku sendiri saja sudah cukup. Kurasa juga begitu. Kalau begitu aku nonton saja di pinggir ya, ucap Raja Iblis Awan Merah sambil benar-benar berjalan ke pinggir dan duduk santai. Ia menambahkan, kalau ada camilan dan minuman di saat seperti ini, pasti asyik sekali. Bersambung.